Saya bayangkan waktu cerita Isra Mi'raj, bagaimana kalau perintah pertama 50 kali salat. Bayangin, 5 aja dah beres, apalagi 50. Bayangkan. Berarti sepanjang usia kita sibuk hanya laksanain salat. Setiap 18 minit, 20 minit salat. Habis salat, azan lagi salat. Salat, azan lagi salat. Tak bisa beraktivitas. Tapi dikurangi dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dari 50 menjadi 5, tapi pahalanya tetap 50. Dan banyak karunia yang Allah berikan. Memang Allah tidak memberikan kepada kita usia sebagaimana ummah-ummah terdahulu, tapi Allah berikan amalan yang bisa mencapai usia mereka. Satu malam Lailatul Qadar kalau diterima di sisi Allah, sudah tertulis dalam buku amal ibadah kita 83 tahun. Berarti kalau 10 kali ketemu Lailatul Qadar, berarti usia ibadah kita 830 tahun. Sama dengan ummah-ummah terdahulu. Padahal kita belum tentu sampai usia 83 tahun. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Barang siapa sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, man qala subhanallah wa bihamdi fil yawmi 100 marrah huttat anhu khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan 100 kali subhanallah wa bihamdi dalam sehari, diampuni segala dosanya walaupun dosanya lebih besar daripada puih laut. Bisa enggak diukur puih laut? Berapa besarnya, berapa banyak? Tak bisa. Sepanjang pantai, sepanjang pinggiran laut, semua itu puih laut. Tak bisa dihitung, tak bisa ditimbang, tak bisa diukur. Biarpun dosanya lebih besar dari itu, hanya 100 kali subhanallah wa bihamdi dalam sehari, Allah ampuni segala dosa kita. Subhanallah. Berapa lama subhanallah wa bihamdi 100 kali? Saya sendiri baca 4 minit. Tak lebih 4 minit. Tapi berapa kita rugi? Ternyata 4 minit bisa menjamin ampunan dosa. Bagaimana kalau setiap hari itu dilakukan? Rasulullah SAW menawarkan sahabatnya, ayajazu ahadukum an yakuna lahu fil yawmi wal layla alfa hasanah. Apakah ada yang punya keinginan memiliki 1000 kebaikan dalam sehari? Sahabat bertanya, siapa yang tak mau? Mau kami ya Rasulullah, 1000 kebaikan dalam sehari. Ucapkan subhanallah 100 kali, dapat 1000 kebaikan. Hanya subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. 3 minit. Tak lebih. Banyak kesempatan jamaah sekalian di usia kita yang begitu singkat, yang begitu padat, yang begitu cepat. Belum lagi kita belum tahu masalah kematian kita kapan. Ini hal yang biasa sederhana seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sangat membantu mencapai usia yang panjang, tapi dalam usia taat, walaupun dalam usia hitungannya tidak panjang. Inilah yang Allah maksud, innal insana lafi khusr. Manusia memiliki banyak kesempatan untuk mengisi kebaikan, tapi mereka merugikan. Kalau lagi sakit, apa yang harus buat? Kalau lagi sakit, apa yang harus buat? Berobat kan? Berobat kan? Habis berobat, alhamdulillah banyak yang bisa kembali sehat, kembali alhamdulillah beraktivitas. Berarti sehat, kehilangan kesehatan bisa kembali insya Allah. Rugi usaha,
dan insyaallah kepercayaan kita kepada Allah bangkit kembali dengan bantuan saudara dan keluarga, insyaallah bisa dengan modal baru dan usaha yang lain, insyaallah bisa kita berkembang. Berarti rugi usaha, masih ada luang lagi untuk kita berusaha lagi. Banyak hal yang kita rugikan bisa dikembalikan dengan ikhtiar, bekerja keras dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu hal yang tidak bisa dikembalikan, waktu, umur. Malam tidak bisa tahajud, aduh rugi, kapan saya ganti? Tidak ada, sudah malam, tunggu malam besok. Kalau masih punya usia sampai malam besok. Makanya selalu saya sampaikan ke jemaah, jangan tinggalkan salat malam walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir. Karena salat malam tidak harus 8, salat malam tidak harus 10. Sedikit demi sedikit diistiqamahkan lebih baik daripada banyak tapi terputus. Salat malam tidak harus tidur dulu. Sering saya sampaikan, kaget, katanya harus tidur dulu. Kenapa tidak harus tidur dulu? Karena salat malam waktunya bukan jam 12, bukan jam 1, bukan jam 2. Waktu salat malam mulai habis isya sampai subuh. Di awal boleh, di tengah malam boleh, di akhir malam boleh. Memang lebih baik di akhir sepertiga terakhir. Tapi ini kembali kepada kondisi kita masing-masing. Ada ibu-ibu merasa, aduh kalau jam 3 aku aja tidur jam 1. Ada orang yang alhamdulillah jam 9, jam 10 udah bisa tidur. InsyaAllah rutin jam 3 saya bisa bangun santai-santai, bisa tahajud. Tapi ada ibu-ibu lagi galau, dah bisa tidur, kefikiran, ada urusan sama suami kah, ada urusan anak kah, ada urusan hutang sana sini kah, pusing, dah bisa tidur, bolak-balik baca ayat Al-Kursi berkali-kali, bahkan habis surah Al-Baqarah tapi dah bisa tidur juga. Itu bagaimana solusinya? Kalau sudah, ya Allah, udah jam 2 mulai nantuk, ketiduran, belum dijamin bisa bangun. Syukur-syukur kalau bangun subuh. Makanya ini kembali kepada keadaan kita. Ketika kita merasa diri kekhawatiran, ketiduran, tidak bisa bangun, segera ambil air wudu, salat semampunya, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, sesuai kemampuan kita. Tutup dengan witir, 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 3 rakaat pun sekaligus boleh, atau dipisahkan 2 dan 1. Udah, habis itu tidur. Sudah tertulis dalam buku amal ahli witir. Kalau bangun lagi masih ada waktu kira-kira 20 menit ingin tahajud, boleh tahajud, tapi tidak boleh witir lagi, karena Rasul melarang 2 kali witir dalam 1 malam. La witrani fi layla, tidak ada witir 2 kali. Ada yang tanya, apa sih dasarnya kalau boleh kita salat sebelum tidur? Ada 3 hadis dan 3 amalan yang Rasul sampaikan kepada 3 sahabat. Abu Dzar radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an, dan beberapa sahabat yang lain yang mendapatkan wasiat yang sama. Saya ambil satu contoh hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah memberikan kepadaku 3 amalan. Ausani khalili bi 3. Ausani khalili bi 3.
Rasul telah memberikan kepada aku 3 amalan. Ini kata siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama